Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dengan masuknya sejumlah besar orang untuk menonton pertandingan antara Zhonggu Doshi dan Cincang Doshi, segera seluruh tempat duduk di aula budak dewa Sura dengan cepat dipenuhi dengan semua orang, yang membuat arena pertarungan juga memicu gemuruh dari semua orang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas mereka sangat penasaran dengan pertarungan antara yang kuat dan yang lemah. Melihat pemandangan itu, Zhonggu juga sedikit mengernyit, karena meskipun dia memiliki keyakinan penuh pada Xiaoyan, tapi sekarang ini adalah peristiwa besar yang belum pernah dia alami, sehingga dalam tantangan ini masih membuatnya sedikit gugup. Oleh karena itu, Zhonggu ingin berbicara dengan Xiaoyan. Namun saat dia menoleh untuk melihat Xiaoyan, dengan cepat Xiaoyan mengedipkan matanya untuk memberinya isyarat. Karena di tempat ini terlalu banyak orang yang memperhatikannya, jadi lebih baik sekarang tidak berbicara dengan mudah. Bagaimanapun tempat mereka berada adalah lantai 3 dan banyak orang yang terus berdatangan. Oleh karena itu, meski tidak terlalu ramai di tempat di mana Zhonggu berada, tapi banyak mata tertuju pada Zhonggu, karena Zhonggu sebagai peserta dalam kompetisi. Apalagi dia sebagai Doshi, seharusnya dia berada di lantai 2 atau 1. Namun dia muncul di lantai 3 sehingga mengejutkan banyak orang. Karena jarang sekali seorang Doshi ditempatkan di lantai 3. Lagi pula kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi. Lagi pula tantangan ini akan segera dimulai. Jadi semua orang bersemangat untuk bertaruh. Karena peluang taruhan dari kedua belah pihak juga telah dimulai. Dan sekarang peluang keberhasilan di antara keduanya dengan cepat muncul di tirai cahaya yang bersinar terang. Saya mendengar bahwa Cincang Doshi telah menembus Buddha Dewa langkah ke-9 keabadian Kaisar. Jadi seharusnya pertarungan ini tidak ada ketegangan untuk melakukannya. Bagaimanapun ada celah yang sangat besar dalam hal kekuatan Buddha Dewa di antara kedua belah pihak. Ya, tapi saya juga mendengar bahwa Zhonggu Doshi sekarang menduduki daftar teratas di monumen poin kontribusi. Bahwa itu sudah melebihi semua para Doshi termasuk Cincang Doshi. Jadi ada kemungkinan Zhonggu Doshi benar-benar memiliki budak dewa yang sangat kuat. Bagaimanapun beritanya telah menyebar. Namun saya masih tidak tahu dari mana Zhonggu Doshi ini mendapatkan 2 budak dewa dengan kekuatan langkah ke-5 dan ke-6 keabadian Kaisar. Sebelumnya, penangkapan yang dilakukan Zhonggu Doshi biasa-biasa saja dan kekuatannya sendiri hanya berada di keabadian Kaisar langkah kedua. Tetapi dia mampu menangkap begitu banyak penyusup kali ini. Jadi menurut saya, itu hanya keberuntungan. Keberuntungan apa? Apakah sebelumnya Anda pernah mendengar bahwa token perintah Doshi Liu Zhong Doshi ada di tangan Zhonggu, dan beritanya juga telah menyebar bahwa kartu kehidupan Liu Zhong hancur yang menunjukkan Liu Zhong sudah terbunuh. Jika diperhatikan secara sekilas, alasan spesifiknya juga sangat jelas bahwa Zhonggu Doshi ini pasti mendapat keberuntungan yang besar. Jadi seharusnya 2 budak dewa di sampingnya jelas tidak sederhana. Pada saat ini lantai 3 banyak orang di samping Xiaoyan dan yang lainnya juga mengeluarkan spekulasi mereka dalam kata-katanya, dan mereka yang baru datang terus-menerus mengeluarkan pendapat mereka. Tapi nyatanya sebagian besar suara orang-orang ini terus memuji Cincang Doshi. Jadi semakin banyak orang memilih untuk memasang taruhan pada Cincang Doshi. Karena tidak peduli bagaimana situasinya, mereka memasang taruhan pada Cincang Doshi. Itu adalah keputusan teraman sekarang. Bagaimanapun, Cincang Doshi memiliki budak dewa langkah ke-9 keabadian Kaisar. Segera hasil polling dari tantangan antara Cincang Doshi dan Zhonggu Doshi langsung muncul di tirai cahaya, dan peluang dari kemenangan dari kedua belah pihak juga tampak mengerikan.
karena peluang yang dimiliki Jonggu Doshi 1:5 poin. Tapi peluangnya masih meningkat dan hasilnya cukup mencengangkan. Karena tingkat kegembiraan di seluruh arena Buddha Dewa Sura mencapai puncaknya yang menunjukkan peluangnya sekarang 5 kali lipat dari taruhan 100 poin kontribusi pada Jonggu. Artinya, jika Jonggu dapat memenangkan tantangan ini, dia akan menerima 500 poin kontribusi. Dengan peluang mengerikan yang jarang terjadi seperti ini, membuat banyak orang ragu. Bagaimana jika Jonggu benar-benar menang dengan cara yang luar biasa? Maka dia akan mendapatkan peluang lebih besar. Karena semakin banyak dia bertaruh, tentu saja semakin banyak yang dia dapatkan. Di sisi lain, bertaruh pada cincang hanya bisa dikatakan sebagai keuntungan. Kecil ketika peluangnya sangat rendah. Satu-satunya hal yang bisa Anda dapatkan adalah seberapa banyak Anda bertaruh pada Jonggu. Kemudian mereka harus membaginya secara merata. Saat ini jumlah orang yang bertaruh terus meningkat, namun kemungkinannya tidak kecil, karena seiring berjalannya waktu, taruhan tersebut telah sampai pada angka 1:10. Tapi jelas peluangnya masih terus meningkat. Tepat ketika semua orang sibuk dengan taruhan mereka, tiba-tiba Jonggu yang berada di lantai 3 mengangkat tangannya. Kemudian seseorang segera maju menghadiri Jonggu. Saya juga ingin bertaruh. Jonggu berkata dengan lembut. Di bawah banyak tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Jonggu dengan cepat mengeluarkan token perintah miliknya. Setelah digunakan 30.000 untuk menebus pil keberuntungan khusus dan tatanan kuno Dewa Iblis Abadi oleh Xiaoyan, sekarang masih tersisa lebih dari 20.000 poin kontribusi. Jonggu Doshi, sisi mana yang ingin Anda pertaruhkan? Orang yang bertanggung jawab koordinasi berkata dengan tersenyum. Namun hanya sedikit orang yang mengikuti tantangan itu sendiri yang masih ingin memasang taruhan. Bagaimanapun pemenangnya bisa mendapat bagian tertentu. Jadi semakin tinggi peluangnya, maka semakin tinggi bagiannya. Meskipun sebagian besar taruhan memberikan nilai poin kontribusi dalam ratusan poin, tapi Jonggu tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sini yang bertaruh. Tapi yang jelas semakin banyak peserta taruhan, maka semakin tinggi bagiannya. Karena dilihat dari situasi saat ini, jika Jonggu menang dalam tantangan ini saja, Jonggu bisa mendapatkan setidaknya 100.000 poin kontribusi. Karena inilah mengapa Aula Buddha Dewa Sura sangat populer. Bagaimanapun peluangnya sekarang telah mencapai 1:10 jika Jonggu memasang taruhan 20.000 poin kontribusi seperti yang dijanjikan. Jika dia menang, Jonggu bisa mendapatkan 100.000 poin kontribusi. Dengan poin kontribusi sebesar itu, Jonggu dapat menggunakannya dengan bebas dalam sekejap. Bahkan dapat ditukar dengan hampir semua harta karun di aula orang suci. 20.000 poin kontribusi. Semuanya saya pertaruhkan untuk saya sendiri. Jonggu berkata dengan dingin, karena apa yang ditanyakan pria itu tentu saja merupakan penghinaan baginya. Mendengar itu, dahi pria itu dipenuhi keringat dingin. Karena dengan paksaan yang berasal dari Jonggu saja, itu sudah membungkam semua orang di lantai 3. Bagaimanapun Jonggu juga berada di keabadian kaisar. Meskipun ada banyak makhluk abadi berkumpul di sini, tapi umumnya kebanyakan dari mereka tidak bertarung melawan makhluk abadi, tetapi melawan dewa pertarungan. Ya, taruhan Anda untuk Jonggu Doshi. Setelah pria itu selesai berbicara, dia segera menghapus 20.000 poin kontribusi Jonggu Doshi. Kemudian dia memberikan sebuah plakat giok kepada Jonggu, dan itu adalah bukti taruhannya. Tepat ketika Jonggu memasang taruhannya, Xiaoyan menggunakan transmisi jiwanya untuk melakukan percakapan dengan Jin Dongming. Anda akan bertarung terlebih dahulu, tidak masalah apakah Anda menang atau kalah. Tapi alangkah baiknya jika Anda kalah dalam pertarungan.
Segera suara Xiaoyan muncul di pikiran Jin Doming. Mendengar itu, Jin Doming segera menatap Xiaoyan dengan aneh. Meskipun Anda tidak yakin karena peluangnya tidak cukup tinggi, tapi Anda harus mencobanya sedikit permainan, berpura-pura. Jika Anda bisa menjadikan pertarungan lebih hidup, maka itu akan semakin baik. Xiaoyan segera melanjutkan kata-katanya. Setelah Xiaoyan melanjutkan pesannya, Jin Doming langsung memahami maksud Xiaoyan, yang menunjukkan Xiaoyan penuh dengan kepercayaan diri. Seolah-olah dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan dikalahkan. Tentu saja, sebenarnya Xiaoyan sudah memikirkannya di dalam hatinya sekarang. Karena pertarungan terakhir pasti akan terjadi antara dia dan Tianxun. Karena jika Xiaoyan menghadapi Tianxun yang berada di langkah ke-9 keabadian Kaisar, meskipun Xiaoyan sekarang telah menerobos keabadian Kaisar langkah ke-5, namun bagi semua orang itu tampak mustahil bagi Xiaoyan untuk mengalahkan orang kuat keabadian Kaisar langkah ke-9. Tapi itu berdasarkan mereka yang memiliki pemikiran yang dangkal. Tapi kenyataannya, Xiaoyan sendiri tidak takut dengan Tianxun. Pada saat yang sama, Tianxun yang berada di dekat Jincang juga masih belum menemukan jawabannya sampai sekarang. Mengapa dia sekarang menjadi boneka orang lain? Bahkan sampai didorong oleh seseorang yang jauh lebih lemah dari dirinya. Hai semua orang, ayo keluarkan sorakannya. Segera suara nyaring terdengar di arena. Begitu suara ini keluar, semua orang di kerumunan langsung berteriak dengan semangat. Sehingga mereka seperti ribuan ombak yang bergejolak, menyapu seluruh aula budak dewa Asura. Adegan selanjutnya, kalian semua pasti sudah menantikannya sejak lama. Pertarungan para budak dewa antara Cincang Doshi dan Zhonggu Doshi. Sekarang kedua budak dewa itu sudah siap untuk bertarung. Mendengar itu, semua kerumunan semakin tidak sabar. Ayo cepat undang dua budak dewa untuk muncul. Mendengar suaranya yang penuh gairah, membuat semua orang kembali bersemangat. Bagaimanapun mereka akan menyaksikan pertarungan antara budak dewa dengan kekuatan keabadian. Hal ini juga sangat jarang terjadi pada hari biasa, karena hanya sedikit orang yang mau menantang para budak dewa dengan kekuatan abadi mereka. Karena bagaimanapun kerugiannya akan sangat besar jika mereka kalah. Lihat ke depan, jangan tunjukkan rasa takut di mata Anda. Jadi ikuti pengaturan saya. Saat ini suara Xiaoyan muncul di pikiran Zhonggu. Tepatnya suara itu berasal dari jiwanya. Karena sekarang tubuh Zhonggu sendiri adalah milik Xiaoyan. Jadi Zhonggu mengerti dan dengan cepat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Seolah-olah kemenangannya sudah pasti. Maju, beri saya pertarungan yang bagus. Zhonggu langsung berteriak dengan keras, bahkan matanya terlihat sangat tegas saat dia menatap Jin Doming untuk memasuki arena pertarungan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.